sekarang itu kan Simfoni Kecapi sudah berada pada titik nadir dari pergerakannya. Masuk tuh begini Kak, selalu Kak komunikasi dengan teman-teman, sampai-sampai kata-katanya seperti ini, mungkin Allah tahu Sanggar lagi serak, makanya saya diangkat jadi P3K. Kasihan. Kata-katanya Kak, maksudku jamak bilang Sulota yang lagunya menurut orang kuno. Sama saya di Amparita, nah jujur Amparita sekolah kakak itu, mamanya dulu itu pertama mengajar tarian, kasih tahu ke kakak bisa kalian ajar tarian, ya selama ini saya selalu ajar gitu. Ya. Tapi pada saya udah pergi mengajar pas lisuk duit nah ke depan nanti kecenang maka mereka keluarga ya kesenian itu harus dibayar mahal kesenian tidak boleh tidak nah kadang waktu pas pulih lisuk pulih Jogja nah kadang saya tidak mau kayak Hasan Pulu itu luar biasa karyanya, luar biasa luaritasnya, materinya tidak ada. Kesenian perlu begitu. Nah, lengi di heran aku bilang, tanah kasih ayam tanah, kata aja aku tuh aja sila surang itu yang dulu yang kita kerja saudara-saudara yang punya sekolah itu. Saya bilang, bayar, tidak boleh tidak dibayar. Di meto Kak, lo Kak kan pulih Kak maka Jumawan nih. Lo Kak tuh enggak kopi minum. Ke kafe dodek minum kopi. Minum kopi. Kan muka Kak ada perbukaan 3 provinsi di Parepare. Nah, kita yang garap yanunya, kita yang garap pembukaannya. Ya. Udah Kak, wih kanjak bagere kan. Ini gua dingin Pak Kak, tadangan gitarna. Pak dia tuh langsung maju pasti lipunan gitar. Langsung lipunan. Pak beli Kak tadangan gitarmu. Baik bagus gitu nih. Itu bagusnya dia kalau begitu. Dia memang kayak ini unik orangnya. Jujur unik. Dia nanya ada otodidak luar biasa. Luar biasa otodidaknya. Malah otodidaknya itu selalu diarahkan ke akademisi. Otodidaknya. Itu kelebihannya dia. Caca diminta apa materi dia referensi? Memang otodidak dia betul. Dia kelebihannya di sana gitu. Otodidak, DNA-nya ada, keturunan memang maestro. Nah, terus itu otodidaknya diarahkan dia bawa ke akademisi. Ya kan pendidik Kak. Itu anunya. Tapi kadang ada juga orang yang akademisi tidak mampu untuk banyak-banyak kan sekarang di sini. Termasuk junior-juniorku semua yang keluaran-keluaran di negeri sono. Iya. Sampai di sini tidak tahu karena memang kalau Simfoni Kecapi, kalau kita fokus pada Simfoni Kecapi itu paling cocok orang guru, contoh kayak guru karena akademisi memang itu Simfoni Kecapi lebih kalau orkestra gitu. Jadi kenapa tim kesenian dulu IKS Sidrap itu bagus sekali dulu main kecapi. Kenapa bagus sekali Simfoni Kecapi? Unik memang. Kalau secara akademik pasti kaku dia main. Tapi dia ada aransemen, ada orang bisa baca not, terus orang yang tidak bisa baca not itu kan tidak mampu baca not itu diposisikan di par yang lain. Contoh kayak lagu Indologo tolong yang tidak bisa baca not mainkan Indologo sesuai dengan apa yang biasa kita mainkan sesuai hati. Terus yang bisa baca not itu diarahkan untuk mengambil yang secara partitur. Jadi ketika kita dengar secara harmoni tidak keluar juga dari Indologo yang pola lama, tetapi ditampur dengan contoh kalau kita bermain sekarang, bermain kecapi dengan tradisional ditambah dengan string. Itu lebih bukan kita bermain kecapi tetapi dengan nada-nada yang ada di partitur. Suruh saja orang yang main lurus. Contoh saya kalau yang kemarin itu bermain lurus. 2 orang contoh, saya ambil contoh dari Pamin Biola. Pamin Biola itu yang main lurus itu main sesuai dengan hatinya Pak Semang. Pak Nurdin harus bermain secara akademik karena dia mampu baca not. Jadi dia itu jadi bagus kedengaran. Jadi tidak hilang ciri khasnya. Tidak pernah Kak terprediksikan sampai di sana karena saya kemarin Kak ikut sama bapakku waktunya kan sama-sama Kak main biola dulu di situ. Jadi saya ikuti mainannya. Tidak karena dia kan posisinya bapak dulu zamannya dia itu posisi di akademik. Iya, saya ikuti mainannya di situ. Coba kita bisakan. Sekarang kita bermain akademik, bapak suruh main sendiri. Nyaman gitu pasti. Begitu ceritanya kemarin karena memang tidak ku bahas itu karena sibuk sendiri Kak main ikuti mainannya bapak ini. Karena memang tidak ditulis gitu mainan. Karena tidak ditulis gitu mainan otodidak. Tidak tertulis.
Ku ikuti dia mainan akademiknya karena kan kuandalkan telingaku karena tidak pernah ku dapat itu notasi. Partitur tidak pernah ku dapat, tapi ku ikuti ceritanya. Oh begitu memang kemarin dia. Karena kalau kita main, contoh saja, bermain simponi kecapi dengan akademik, lebih bagus orang main akademik pasti di SMKI. Oh iya. Karena dia pintar baca. Oh iya. Partitur. Lebih pintar orang kayak di UNM karena partitur. Tetapi secara pendengaran itu keenakan itu tidak mungkin enak. Kalah dengan orang sidrap. Karena orang sidrap itu begitu caranya. Yang tertulis memang akademik, yang tidak tertulis. Masalahnya dulu Sampul, kenapa saya pernah tanya? Saya bilang, Pak, kenapa kita tidak tulis? Bagaimana cara mau ditulis? Lain hari ini mainkan, lain besok. Oh iya. Oh, tiap ini nambah lo gede. Nah itu rasa mainnya Bapak. Belum pika puas mainkan ini semua. Ya. Belum pika puas mainkan semua. Nah baru 2 lagu ku mainkan di situ. Yang pembagian simponinya ya, ini. Betul. Tapi baru, bagus kalau kita tambah lagi tuh. Iya karena masuk untuk pengembangan untuk simponi kecapi di daerah itu masih terlalu banyak untuk dipelajari, masih bisa banyak. Maksudku ini, kalau kita ke misalnya ada lomba simponi tingkat lembaga pendidikan, ini saja buku yang satu dibagi-bagi ke orang masih belum cukup, masih banyak untuk dikulik. Ya, masih banyak untuk dikulik. Belum pika bicara ini bikin yang baru kai. Belum pikir bicara buatannya Bapak itu yang sudah ada sekarang, itu saja masih terlalu banyak buat orang bagi-bagi. Belum pikir berpikir ini bikin baru. Karena konsepnya kan sekarang anak-anak teman-teman di Baranti bikin baru, rata-rata bikin baru walaupun mereka tidak menulis atau bagaimana toh, mereka bikin baru walaupun tidak ada tulisan. Tapi kan sekarang ada sesuatu yang bisa ditransfer ke anak-anak secara akademik. Belum puas keambil semua ya ceritanya ini. Tapi kan saya sudah pindah cerita. Nah itu juga kemarin waktunya WBTB kan kemarin. Saya kan disuruh menjelaskan tentang simponi kecapi dengan Pak Kecapi. Dia itu yang dari siapa itu yang etno, Profesor Etno musikologi kita dari Jawa, yang kemarin dari timnya memang dari kementerian itu. Dia bilang begini, apa membedakan simponi kecapi dengan Pak Kecapi? Ya. Saya bilang secara ini untuk simponi kecapi ini lebih cocok untuk akademik memang. Gampang diajarkan dan ada buku, ada tulisan. Kalau Pak Kecapi tidak ada tulisan, bilang alasannya Mas, karena dia bermainnya hari ini, besok beda lagi. Sama dengan alunannya tapi beda kianunya, beda anunya. Dan saya bilang, oh begitu ya. Stemnya juga saya bilang beda ki, lebih condong ki apa namanya ini berimprovisasi habis. Ini kalau tidak ini betul-betul ada pakemnya. Tapi kalau di sini itu bermain bedakan dengan simponi kecapi yang ada di Makassar. Biasa kan main simponi kecapi orang di Makassar. Dia bermain pakem ki, tek baku, ada aturannya. Kentara. Kalau ini tidak, kalau kita di sidap itu aturannya tetap jalan. Ada yang improvisasi di bawah kemana-mana gitu. Itu jadi kasih cantik ini alunannya. Dengan ciri khasnya juga tidak hilang. Kayak petikan-petikan itu tidak hilang karena ada yang bermain lurus. Bukan bermain lurus, bermain sama maunya di. Sama maunya. Itu kenapa juga tidak kehilangan akal orang. Kenapa banyak sekali Pak Kecapinya tidak kehilangan akal karena tak bagi 2 momentum partnya. Ada yang bermain partitur, ada yang bermain sesuai dengan improvisasinya masing-masing. Oh itu alasannya kenapa kemarin banyak sekali. Kita bermain 40. Perempuan itu bermain dengan do re mi mi apa. Kalau yang satu ada yang komandonya, terus yang itu tetap perempuan ada yang menjadi komandannya. Tapi yang bagian belakang itu laki-laki itu dibagi lagi. Ada yang bermain betul-betul dengan apa namanya imajinasinya sendiri, yang tetap dengan ketukannya sama. Yang lain-lain itu improvisasi lagi. Begitu pun dengan suling juga dibagi suling 1, suling 2. Ada juga bermain bermain. Tetapi rata-rata yang disuruh bermain bermain yang improvisasi itu rata-rata maestro, rata-rata yang senior sekali. Terus yang biasa itu yang biasa itu ditempatkan bukan di zonanya Pak Haji Nurding itu tidak ditempatkan di zonanya. Karena di antara pemain yang ada di sidrap itu, dia yang paling mampu untuk membaca apa yang ada di partitur. Jadi dia ditempatkan di partitur. Sebenarnya dia bisa main dengan dirinya sendiri juga, tapi karena disuruh baca partitur, ya bermain partitur dia. Ya kesalahanmu di situ. Belajar sama Pak Nur dengan partiturnya. Bukan diri sendiri. Iya, saya ikuti dia di partiturnya. Bukan diri sendiri karena karena
terakhir kali Kak main dengan dirinya bukan biola kupake gesong kesong. Ya, yang ada tempurung. Iya. Terakhir kali Kak bermain, maksudnya dia tidak pakai partitur karena dikasih part sendiri buat main. Pernah Kak terakhir kali di situ kayak ada tempat khususnya buat kita berdua main begituan. Main gesong kesong. Jadi dia bilang, main mau kok? Main kok. Main. Main. Apa jadi bikin? Main saja. Anu Ki, dulu di tim kesenian itu IKS dulu zaman-zamannya Hasan Pulu, Pak Nudingama, Pak Semang, Pak Lipadu, Pak Lilema. Dia posisikan itu yang arranger itu dia posisikan memang pemain itu di posisinya masing-masing. Kemauannya sendiri maksudnya. Kemauannya. Ada begini, kenapa selalu muncul itu? Orang bilang dulu kalau mau latihan orang langsung dia bilang itu orang lebih mangkatan nih ulah daripada anu ya baca iya itu diposisikan dia apa pada labir mak bisa kan labir mangkatan nih ulah daripada dan jadi itu diposisikan di posisi yang bermain dengan ininya. Jadi ceritanya harmoni, bunyi tetap harmoni tetapi diperkaya dengan permainan otodidak yang itu. Dengan otodidak itu karena di sana muncul ciri khasnya. Di sana muncul ciri khasnya. Karena kalau kita bermain dengan yang kemarin kita yang buku yang kita kita bermain dengan itu tidak akan pernah muncul anunya. Karena kalau kita sudah petik saja dengan lain petikannya, maksudnya ritmenya beda, berarti kita sudah menyalahi dengan partitur. Tapi kalau dia bermain, contoh lagu apa yang kita mainkan dengan tangan dia bermain juga. Petikannya kan tidak ada yang beginian. Kalau kita main simpulnya tantang itu kalau orang lain tidak tapi yang diatur dengan sesuai dengan parnya memang bahwa di sini aksennya kalau makanya memang high class sih dulu karena ada perpaduan antara yang dua itu. Ada yang kastanya dia. Ada kastanya. Maestro ditempatkan di sini tidak boleh dikorek-korek, tidak bisa diapa-apai maestro. Yang anak-anak akademik itu ditempatkan di sini. Begitu Ki. Pantasan ada itu maksudnya pantasan high metro kelasnya karena walaupun dibawa kemanapun anggaplah dibawa ke Jakarta dibawa kemanapun tetap ciri khas. Tetap dia punya ciri khas. Ini loh warnanya begini warnanya. Warna keluar. Iya enggak keluar dari situ. Makanya kenapa itu yang bikin nggak penasaran kan. Itu yang bikin nggak penasaran. Kan saya baca note itu. Ku baca note-nya Bapak tuh. Ini kan bisa dilakukan orang lain. Ya, bisa. Ini bisa dilakukan orang lain. Apa yang bikin IKS kemarin itu kuat, yang bikin dia dipanggil kemana-mana. Identik betul. Identik betul apa dia sampai sekarang. Nah, baru kita jawab. Ternyata memang itu dibagi metung ada ya memang. Coba kita ajarkan contoh kayak ketika anak kita mampu main. Iya. Coba kita main juga dengan sendiri dengan zona maestro. Tengah-tengah kita main anak-anak tetap main dengan partnya masing-masing kita main dengan pasti beda Ki, pasti kentara sekali, pasti kelihatan sidrapnya. Di situ letak kejenisnya kemarin orang Kak juga dia salah satunya. Kejenisnya di situ. Iya di situ letak kejenisnya karena kan orang secara bagaimanapun maksudnya kalau di luar itu ini partiturnya. Kita tidak bergerak dari situ, keluar dari situ. Nggak keluar dari situ. Ternyata kemarin salah satu letak kejeniusannya para senior itu ternyata begini cara mereka mengakali, tidak tertinggal di zaman dengan konsep kekinian bentuk simfoni seperti apa, tetapi tetap dengan idealismenya mereka, dengan warnanya mereka, ciri khasnya mereka. Mungkin dengan pertimbangan begini dulu Sampulu. Kalau dia bikin partitur sendiri sama jika Sampulu yang main. Iya. Jadi hanya dari pemain saja kayak Pak Maestro, Pak Semang, Pak Haji Nurdin, Pak Lipadu, toh. Ketika dimainkan Arasmin itu sama aja kalau Hasampulu yang main itu, karena memang Hasampulu yang bikin, untuk Hasampulu yang bikin berarti sama aja Hasampulu. Tapi ketika dia lepaskan gitu apa-apa, pasti Hasampulu digabung sama Pak Nurdin, digabung sama Pak Semang, jadi apa namanya beragam kita. Iya, kaya di dalam. Kaya di dalamnya. Begitupun dengan suling. Dan sidrap itu identik dengan harmoni karena dari dulu itu warna main simponi kecapi 40 pemain kecapi, pemain suling ada 8 dengan ditambah lagi sama maestro semua, gendang cuma 1. Iya. Sekarang tinggal 2 kecapi. Tidak beda ke sekarang. Sekarang itu main begini. Gendang 2, kecapi 1,
Iya, iya. Kecapi satu, Kecapi satu. angkat kecapi satu, Iya, iya. suling satu, gendangnya dua. Kenapa tidak kecapinya dua, Gendangnya satu. gendangnya satu? Karena Kalau skalanya begitu, Ki. Malahan kita, malahan kalau kita bilang, kalau dua jika pemimpin kecapi, satu suling, berarti gendangnya harus kecil-kecil aja, tidak usah keras. Ini kan tidak, powerful gendangnya, situ jadi masalah juga buat kita. Tenggelam suaranya. Ya, tapi kalau saya sekarang, ini kan kita baca mana ya, pengen lebih Simponi Kecapi akan kembali ke Ke tracknya kembali. ke tracknya Ke kembali, kejayaannya kembali. Kita kan butuh proses kan rata-rata sekarang anak-anak instan gitu. Jadi Malahan saya itu wacanakan begini. ya. Simponi Kecapi tetap begini. Simponi Kecapi itu dengan metode yang kemarin dengan ini di pikiran saya begitu. Kita campur dengan teknologi. Kayak biasa kan itu kita campur dengan teknologi, bermain dengan teknologi kayak sensor, MIDI, tetapi kecapi tetap jalan gitu. Ini yang campur ke string, ada stringnya. Oh, Kan mau bawa tema akulturasi ceritanya nih. Ya maksudku saya pengen kayak orkestra, model orkestra. Karena ada sesuatu kalau di Simponi Kecapi kan, contoh kalau di Simponi Kecapi itu hanya suling yang substansinya yang bisa betul-betul di kayak contoh nilai sekian bermain dengan berhenti di sini. Kalau kecapi kan tidak. Kecapi kan kalau kita petik begini pasti staccato. Iya, staccato. Coba kalau kita mau isi yang hilang di sana kita isi dengan apa-apa. Tapi bukan dominan Ki. Kecapi tetap tapi cara kalau saya menurut saya cara metodenya begini. Kita latih dulu Simponi Kecapi dengan metode yang kemarin yang bumi besar selesai, aman. Kita kasih nih bumbu yang sedikit-sedikit kapan kita kasih. Jangan ini duluan. Yang ngisi kekosongan ceritanya nih. Jangan ini duluan. Dan hindarin kan banyak itu. Biasa orang banyak yang bunyi-bunyi yang kalau di kecapi itu banyak tidak tunki. Iya. Kalau kita tunki sama alat musik modern tidak tunki biasa. Iya. Cari yang tun. Iya. Maksudnya hindari kalau pada saat tidak tun, tidak usah bunyi. Yang tun saja. Kalau kita mau pengembangannya begitu. Jangan pengembangannya kita campur Ki. Kalau saya tidak disposisikan di sini baru kita kembangkan sedikit. Ngomong-ngomong soal kecapi, kan Bapak pembuat kecapi. Tanya. Ya. Kenapa falas di sini, Pak? Ya. Itu ciri khasnya kecapi, Nak. Bagian di sininya harus memang falas karena orang pakai kecapi yang dulu ya pakai kecapi bagaimana, nah pakai semuanya notasi. Nah pakai notasi yang falasnya. Jadi kalau dibuka ini kalau dikasih dia tulis sini kecapi, tidak begitu yang punyanya orang dulu. Ya cocok. Kan sekarang yang berubah kan itu Kitoka. Kitoka berubah menjadi dia mungkin kayak kecapi dulu ada falasnya tidak. Kalau saya tidak berpikiran lain beda kalau saya. Kalau kecapi itu tidak, kalau orang-orang dulu itu bermain kecapi dengan modelnya itu. Kenapa kita mau rubah lagi menjadi tidak bukan di falas apa? Memang bunyinya memang. Iya, bunyinya memang menurut. Tunnya memang bugis begitu. Iya. Tunnya memang bukan tun begitu memang. Kalau kita rubah itu malahan lebih tidak hilang dari anunya. Hilang dari apanya? Hilang dari ciri khas sendirinya. Bilang orang tidak tunki pada saat kita bermain si harmoni. Orang dulu tidak bermain dengan itu tunki karena dia hindari memang pada saat tidak tunki itu dia hindari harmoninya yang beda. Kayak biasa kita bermain di mi, ada bermain di sol. Yeah. Dia hindari kan itu kan tidak tunki kalau di kecapi itu. Harmoni lebih banyak itu kayak mi dengan do dengan mi. Iya. Dia tidak terlalu yang tidak tun itu dia tidak apa namanya dia tidak prioritaskan harmoninya. Menurut ini. Ya. Baik, kalau dilihat kita pikir-pikir bagaimana kira-kira pandangan ini mengenai perkembangan ini, apakah dia tari atau musik tradisional yang sekarang lagi apakah dianggap lagi tidak terlalu menggeliat lagi atau bagaimana menurut pandangan itu Kanda kira-kira bagaimana? Kalau di daerah kita itu kalau tari lumayan tarian, cuma persoalannya sekarang anak-anak itu kalau orang dulu beda dengan sekarang. Saya selalu bandingkan orang dulu. Iya. Karena memang kalau kita kayak saya itu selalu berpatokan sama yang dulu. Karena memang di sana cikal bakal kita. Iya. Kelemahannya sekarang belum dia menguasai tentang apa-apa yang ada di sekitarnya, dia sudah keluar. Contoh tarian. Iya.
Kenapa tidak dikuasai dulu Anida? Iya. Nah, Anida. Biasa kan itu dulu orang dulu itu kayak guru-guru yang dulu atau siapa orang-orang di tim IKS itu semua tariannya Anida dia hafal. Iya. Dia sama anak sekarang itu Pak Dupa toh yang dia hafal. Tinggal Pak Dupa saja. Pak Dupa dia hafal. Saya yakin Pak Dupa dia hafal. Pak Dupa yang banyak dihafal. Banyak dihafal. Kalau ada dulu, ada orientasi khususnya baru masuk yang ya, lain. Ya karena itu jadi pasangan dengan Iya. juga. Kayak kemarin di Baranti itu kan 17. Ya. Temanya memang Anida. ya bagus itu. Pernah terjadi satu kali. Temanya memang Anida, tapi banyak protes kemana-mana setelah jalan itu saat tahun itu. Bos aja pernah tahu menonton. Ya. Begini, banyak protes dari bawah terpaksa. Nilai ditukar. Iya. Tapi kalau saya lebih condong sebenarnya begitu. Kalau untuk masyarakat, tetap Anida, tetap apa yang bukan betul Anida. Iya. Ciri khas kita masing-masing dulu lah. Anak-anak begitu. Begitupun dengan musik. Musik itu, anak-anak kan sekarang jarang-jarang pemain kecapi. Iya. Jarang-jarang. Kalau kita hitung jari itu pemain kecapi yang ada di Sidrap itu, ada maksudnya pemain kecapi yang betul-betul main kecapi. Kalau memetik kecapi banyak. Biar ribuan kalau hanya memetik kecapi Iya. saja. Saya yakin semua anak-anak di Sidrap itu kalau anak-anak SD bisa induk logo. Tapi yang bermain kecapi dengan jalur-jalur yang kayak tradisionalnya itu jarang sekali. Hanya sebagian-sebagian yang bisa. Itu yang sekarang kita berkembangkan itu sekarang. Lagi yang anak-anak sekarang juga lebih condong ke musik modern. Musik modern saya tidak tahu karena apakah menghasilkan materi. Tapi saya rasa kalau kita kelola juga dengan musik tradisional tetap menghasilkan apa-apa. Dan tidak ada batasannya juga. Kayak pemain kecapi, contoh saja, Ampas Sekawang itu tetap eksis di tempatnya. Iya. Masih ada pasarnya. Ya, dengan Masih ada pasarnya. Masih ada pasarnya. Jadi untuk melestarikan kecapi itu bagaimana kan kira-kira di tingkat level bawah SD? Kalau level bawah tetapi kan tugasnya sekolah. Iya, tugasnya kan jelas jalurnya. Yang kita hanya sanggar saja kalau saya. Kalau sanggar itu lebih ini yang perlu dipikirkan bagaimana cara sanggar supaya bisa maju. Problemnya sekarang kan orientasinya masyarakat itu. Ya. Orientasinya maksudnya preferensinya masyarakat setelah terutama wabil khusus ini setelah pandemi Ya. karena melek HP sama orang referensinya kemana-mana beda-beda lagi. Artinya beberapa sanggar itu entah bagaimana caranya mereka bertahan, seandainya bilang mereka cuma di sana, entah bagaimana cara mereka hidup. Tetapi ya bagaimana pandangan tak mengenai itu? Yang mengenai sanggar-sanggar itu. Iya. Kalau saya Simponi khususnya simponi. Cara bertahannya apa? Itu maksudnya yang terjadi sekarang kan orientasi masyarakatnya beda. Cida-cida geri-geri. Oh. ya lagu-lagu. Lebih ke Begini. lebih ke modern nih. Kemudian anak generasi mudanya Itana Tendribolo. Ya, lagi booming kan lagu-lagu. Iya kan yang seperti itu. Nah, bagaimana caranya ini semua karena kan beberapa sanggar simponi kan sudah beberapa berusaha ke sana. Ya. Berusaha ke Itana Tendribolo, berusaha ke sana. Tetapi kan tetap digeletnya masyarakat ke sanggar-sanggar walaupun mereka sudah berusaha seperti itu, tetap tidak sama Kak, seperti dulu. Maksudnya turun sekali nih pasarnya ini barang ini. Turun sekali pasarnya. Berbeda kalau tari jalan terus ke mereka. Karena masyarakat itu kan karakternya begitu memang, maksudnya katanya nggak ada duit tapi beli sewa yang beli elektro yang mahal pakai penari juga. Sewa penari dengan konteks yang berbeda lagi. Persoalan begitu juga sebenarnya, persoalan itu muncul juga di dulu tempat pernah kan zaman Candolin-doleng. Iya. Pemain elektron itu Ya. Turun ke dia. Turun. Iya, simponi naik. simpul naik. Iya. Dulu kan begitu. Iya, sempat. Tapi pemain elektron tetap dengan bertahan dengan apa? Mulai dari kualitasnya ditambah, soundnya diperbaiki. Kan ini memang dia kan elektrik kan dia modern ditambah. Secara otomatis kan turun juga apa namanya. Iya. Itu pesanannya. Cuma sekarang elektron itu selalu powerful ke dia. Iya, selalu Powerful. Mulai dari soundnya sudah diganti yang lebih bagus. Di-upgrade soundnya. Di-upgrade terus. Ditambah dengan penari juga. Iya, tambah malahan kita ditambah penari. Iya. Ada juga teman-teman itu sanggar seni ditambah elektron. Iya. Pernah. Tapi hilang. Simponi Plus. Itu begitu. Tapi saya rasa juga begini, karena masyarakat juga berperan penting juga sama. Iya. Selera masyarakat yang buat Ya. Selera masyarakat tergantung.
Iya, tergantung selera juga sebenarnya masyarakat. Tapi kalau saya yakin kalau kita suguhkan yang terbaik untuk Simboni Kecapi dengan Pak Kecapi tarian terbaik, pasti masyarakat juga senang. Ya seperti Kalau kita terbaik, kalimat terbaik di sini batasannya ya. Yang bagaimana Yang dulu? bagaimana terbaik. Kita mulai dari mana? Mulai dari gerakannya tarian harus benar. Pemain musiknya juga. Bagaimana masyarakat mau enak dia rasa. Kita suguhkan tarian dengan musik bukan live. Kalau bukan live itu kesannya tidak nuansa, hilang nuansanya tarian itu. Iya. Dia pakai MP3 menari orang. Jadi kesannya orang biar elektron kita panggilin atau penari MP3 dia pakai kalau sanggar, kalau kita berbicara sanggar. Kecuali kalau memang kelompok musik organ tunggal itu memasukkan tarian, wajar kan kalau dia pakai. MP3. Tapi yang tidak wajar kita itu kalau sanggar itu masih pakai MP3. Jadi harus pakai iringan. Kembali lagi bagaimana caranya untuk mendapatkan supaya memfasilitasi para pemusik. Masih ada juga kendalanya juga, karena ketika dia berbicara tentang pemusik, pastikan budgetnya harus naik. Iya. Itu jadi masalah juga. Tapi saya yakin kalau kita menyuguhkan apa-apa yang terbaik itu pasti juga masyarakat juga berubah juga. Berubah juga cara seleranya. Selera. Kembali ke... Maksudnya ya. Jadi kayak kita kayak sambil berbenah siklusnya, sambil menunggu siklus juga itu maksudnya. Karena kalau kita menunggu siklus sebenarnya bagaimana itu menjemput siklus juga. Saya Iya. tidak tahu bagaimana kan menunggu siklus itu jangan sampai tidak datang. Iya. Atau memperbaiki kualitas di kandang. Ya di sisi lain itu untuk menarik siklus, mempercepat siklus itu, memperbaiki kualitas, terus merangkul semua, memfasilitasi semua para seniman. Itu yang sekarang jadi masalah kita. Seniman tidak terlalu difasilitasi apa-apa, mulai dari contoh saja. Kenapa bisa orang dibayar mahal, sedangkan di sekitar kita ada seniman yang lebih potensial. Kita dibayar sedikit. Iya, itu yang jadi masalah juga buat kita. Tergantung dari angka juga. Iya. Kalau ide tekan untuk peningkatan kualitas itu bagaimana? Kalau ide saya itu begini dulu. Identifikasi dulu sanggar. Iya. Ya. Kita bikin timeline untuk sanggar-sanggar itu, bagaimana caranya kita mengadakan. Minimal dulu kita adakan dialog dulu dengan sanggar-sanggar. Bagaimana caranya kita bersatu untuk memperbaiki ini. Karena kalau kita bermain sendiri tidak bisa. Di sisi lain bantunya, maksudnya saya sanggar A, sanggar B contoh. Kita ambil yang sanggar selalu intens di bermain tradisi itu Sulota. Ya, intens. Kita panggil dengan sanggar Lipu Sarawa, sanggar Maranu, Ical, Ambos. Kita rangkul semua, baru kita mencari solusinya. Bagaimana cara solusinya itu? Maksudnya saya seniman itu kalau kita sudah dialog pasti ada solusinya. Ketika kita dialog ada pasti solusinya. Bagaimana Kanda kalau sekalian diadakan lomba antar sanggar seni? Kalau lomba itu tidak terlalu suka. Tidak terlalu setuju karena lomba. Karena apa sebenarnya yang dikejar di lomba itu? Siapa tahu dengan antusias masyarakat menonton kembali seleranya mereka. Saya lebih condong begini. Kalau lomba tidak. Saya lebih condong begini. Kita bikin satu pertunjukan. Satu pertunjukan. Kita memanggil kita perkecil saja ya. Iya. Kita ambil Sulota, Ambos, Maminasa, Lipu Sarawa, apalagi? Maranu. Kolab di situ. Hah? Kolab di situ. Tidak, kita suruh main. Anda harus main dengan ciri khasmu sendiri. Oh. Lipu Sarawa dengan Sulota dengan ciri khasnya sendiri. Oh, mereka tidak main bersama tapi bergantian main begitu. Iya. Boleh. Biar sebenarnya tidak. Biar kayak pemain kan kalau pemain kurang itu bisa dirangkul semua. Sekarang contoh kayak Pak Usman. Iya. Main di Sulota. Gaya Sulota. Kan dia mampu jadi ya. Iya. Main di Ambos, gayanya Ambos. Iya, gayanya Ambos. Kan rata-rata sekarang begitu anak-anak tidak tahu bedakan mana gayanya nih. Lintasan. Saya tahu identifikasi sanggar saya. Sulota sangat jauh berbeda dengan Maminasa. Maminasa itu kekuatannya biasanya gendangnya lebih berampak. Lebih Arab. Lebih Arabian gendangnya. Lebih Arabian gendangnya. Kalau Lipu Sarawak main itu lebih singkop dia. Ical itu karena dia
karena ambos itu mulai besar dari Maminasa, ada sedikit Maminasa diambil, ada sedikit begitu dia mainnya. Yaitu kita kalau kita rangkul semua baru kita pentaskan semuanya, pasti kelihatan bagus, mewah pasti. Tapi kalau bicara soal ambos ini patut juga sebenarnya diperhitungkan sekali itu ambos, karena dia yang memulai itu. Ya. Dia yang punya inovasi itu. Simponi ada bassnya. Ya, banyak ada bassnya dia. Iya. Bass apa itu? Dia bass elektrik. Dia yang memulai itu. Dia memulai itu. Dia memulai itu. Ya. Karena kan latar belakangnya menurut beliau kemarin yang dia kadar untuk di sanggarnya itu pemain band rata-rata. Ya. Jadi dia yang mulai tarik anak band naik di sanggarnya. Jadi dia tambahkan bass elektrik. Jadi pada saat itu sebelum Liput Sarawak terbentuk, jelas mepakemnya Solo tadi tradisi. Maminasa masuk Bugis Sabadi, Ya. baru di Ambosi Dendring. Itu ada pencampuran modernnya. Nah, muncul Liput Sarawak, di Liput Sarawak ngambil semua ini generasi mudanya dari masing-masing sanggar. Ya. Saya diambil dari Sulota, Jamal dari Ambosi Dendring, dan seterusnya. Begitu muncul Liput Sarawak sebagai sebuah sanggar yang kayak gabungan. Iya, gabungan dari beberapa sanggar seni yang muda, pasal mudanya. Ya. Iya, pemain Masih istilahnya semua diambil dari sana. memang di situ muncul itu Liput Sarawak. Kemudian pas lama-lama Liput Sarawak terpecah pesarunya lagi karena orientasinya kami lagi beda-beda. Muncul ini adik-adik yang baru lagi yang pakai lagi. Ini nih sebenarnya yang perlu dikawal terus nih supaya tidak melenceng dari pakem. Tidak melenceng dari pakem dan selalu diingatkan. Baru Maranu kan bagus. Saya Maranu kan generasi yang di belakang kita. Iya. Lengkap juga di sana. Saya kira Maran yang harus bayar ini karena sudah dipromosikan. Maksudnya disebut semua. Cuma kita harus bangga dengan adik-adik itu karena mereka tidak lupa dari mana mereka berasal. Ku ingat Kak Dion Kecapi. Ya. Mereka tampil. Dia bilang kami itu gabungan dari ini. Nah, sebut semua misalnya. Artinya ini bocah ini yang di sini, bocah-bocah anak-anak generasi baru yang ada di sini. Dengan banyak problematika, mereka tetap tahu siapa dirinya. Ya, betul. Dia berasal dari mana. Itu kelebihannya dibanding sanggar-sanggar baru yang lain yang terbentuk yang lain atau sanggar yang bagaimana terbentuk yang lain. Setidaknya saya harus bangga dengan satu sanggar ini. Ya. Generasi muda ini bahwa dia tahu saya asalnya dari mana. Saya nggak jadi kalau tidak ada ini, saya dibantu sama ini. Dia tahu itu kelebihannya dia. Masih lebih banyak. Iya, dia tetap menganggap kita sebagai seniornya apa dan sebagainya. Terus kalau kita bandingkan sanggar yang ada di sini dengan ada di Jawa. Perbedaan sebenarnya itu di sini. Kalau orang di daerah lain lah, daerah yang meningkat kayak di Bali, di Jawa, di Jogja. Kelebihannya kalau di sini tetap kita bermain memang dengan model-model kita sendiri. Yang kekurangannya kita manajemen yang paling ada. Karena begini, pimpinan sanggar biasa kan pemain itu dia masih urus manajemen sebenarnya. Itu kan tidak. Kalau orang-orang Jawa tidak main manajemen lain. Malahan yang manajemennya itu bukan orang kesenian. Orang ekonomi. Orang ekonomi. Tapi kan bedanya mereka itu di sana dihargai sekali, Kak. Kembali lagi dihargai. Ya kan mereka dihargai karena kualitasnya. Coba Migara Simponi kasih pasan tarif 4 juta. Nah, tidak dipanggil nih. Ini lagi. Maksudnya bukan tidak dipanggil, beruntung kalau ada satu tahun berapa kali turun karena itu lagi yang sekarang, Kak. Dibawanya itu tapi dianggap sudah agak tinggi sama masyarakat, itu jarang bergerak anak. Sama kemarin saya waktu yang Kecapi itu. Iya. Ditanyakan yang dari verifikasi dari pusat. Iya. Mas, ambil standar dari mana? Dengan 3 juta ini. Iya. Ya 3 juta. Sebut angka beliau. Sebut angka beliau. ambil batasan dari mana ini, saya bilang. Saya begini, Mas. Kadang kita itu sanggar itu kadang main kita dibayar 1.500.000. Kadang kita main 2.500.000. Iya. Itu masih kurang. Lebih dari sangat kurang sekali, Mas. Jadi saya pakai standar karena saya pernah juga jadi pemain. Iya. Bayangkan, Mas, kalau 10 orang main dengan bayaran 2 juta kira-kira berapa? 1 hari. Iya. 1 hari itu. Berarti
tidak cukup 200.000 karena ada transport, ada makanan, ada sanggul nikah, ada baju. Maksimal sekali dibayar 100, Mas. Langsung dia bilang, oh iya ya. Langsung dia apa namanya? Langsung dia checklist saja. Malah dia pikir bahwa ini masih kurang. Karena kemarin itu waktu saya itu beda dengan Oni Kecapi dengan yang lainnya, tempat teman-teman yang juga bikin kegiatan itu. Malahan itu maestro saya bayar 4 juta ya. 4 juta kayak jauh kan, itu kan tambahan. Tetap dengan nilai 3 juta tetap dibayar, tapi ada ongkos mobilnya, cos mobilnya dari Makassar itu yang tertambah. Diganti ongkos transportnya. Baik, jadi menurut tak ini harus tetap berkreasi nih Sanggar ya. Walaupun sudah jatuh bangun nih kasihan. Langsung jatuh bangun nih. Sekarang itu kan Simponi Kecapi sudah berada pada titik nadir. Dari pergerakannya masuk tuh begini Kak. Selalu Kak komunikasi dengan teman-teman. Sampai-sampai kata-katanya seperti ini. Mungkin Allah tahu Sanggar lagi serak, makanya saya diangkat jadi P3K. Kasihan. Kata-katanya Kak. Maksudku Jamma Ki bilang Sulota yang lagunya menurut orang kuno-kuno, ini kayak yang lagunya yang berusaha mengikuti masyarakat maunya bagaimana, ngomong seperti itu Kak. Ya orang-orang kesenian ya, orang-orang yang kemarin ya. Iya. Jadi ngomong seperti itu, bayangkan Kak. Maksudku ini lagunya dia itu lagu yang beredar, Tanah Teribolok dan seterusnya. Dia lakukan apapun supaya eksis. Kadang dia bikin kayak karaoke untuk masyarakat, untuk acara yang kawinannya, kayak karaoke apa saja. Dia tempuh supaya eksis tetap mempertahankan eksistensinya. Tetapi dia keluarkan kalimat itu Kak, setitik nadirnya itu Simponi Kak. Mungkin Allah tahu. Perlu jadi anu sebenarnya itu. Perlu menjadi apa namanya pertimbangan bahwa memang sekarang apa penekanan bahwa memang di titik nadir sih kelompok kesenian. Iya. Kalau jangan Simponi Kecapi, kelompok kesenian saya, kelompok kesenian tradisional yang ada di sini. Karena di sisi lain kan dulu itu masa jayanya kan tahun berapa ya? Kurasakan Kak waktunya Candolen-dolen tahun 2000. Sekali itu Simponi. Iya, tahun 2000-an itu kayaknya Simponi naik. Iya. Dalam satu bulan itu hanya kayak 4 yang tidak terisi. Itu. Apa dapat itu waktu itu pusing orang tak bagi 3. Mami nasi sampai 3 tak bagi 3 itu anunya, timnya. Kita break dulu.